Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan bagaimana cara mengenal Allah dengan mudah. Tentunya mengenal Allah yang bersifat umum, bukan yang bersifat khusus. Namun hal ini meskipun terlihat umum, tidak semua orang bisa hadir hati akan Allah ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah yang diperantarakan melalui manusia. Itu tidak semuanya bisa ingat kepada Allah. Tidak semua orang itu memandang apa yang ada di bumi ini lalu langsung otomatis mengingat asma Allah, mengingat tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya, sekarang di hadapan Anda ini saya perlihatkan buatan manusia, karya manusia. Ketika manusia itu membangun paving, entah itu di halaman masjid, di halaman rumah, sebaik-baik apapun dan kerja keras serapi apapun yang mereka kerahkan, tetap saja tidak akan bisa sempurna. Selalu ada kecacatan, kekurangan, ketidakrapian seperti yang Anda lihat ini. Ini paving berantakan, tidak rapi. Kalau misalkan dilihat dari permukaannya, levelingnya atau tingkat permukaannya tidak rata, coba dilihat. Nah, yang di sini yang paling kentara, ada permukaan yang turun, ada yang agak rata, ada yang rata. Nah, seperti itulah fakta pada apa yang Allah takdirkan itu. Allah memberikan petunjuk secara tidak langsung kepada kita bahwa kemampuan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan adanya pembatasan-pembatasan, dengan adanya kekurangan, sehingga ketika melihat kekurangan pada diri manusia, kita langsung otomatis mengingat Allah yang maha sempurna. Manusia tidak punya daya upaya, tidak punya kuasa untuk bisa merapikan buatan tangannya. Walaupun dia skillnya udah puluhan tahun membuat paving, tetap saja permukaannya tidak mungkin rata 90 derajat lurus, nggak mungkin. Itu sudah Allah tetapkan supaya apa? Kita mengingat hanya Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah lah yang maha sempurna. Hanya Allah lah yang maha mengetahui, maha berilmu. Sedangkan manusia ilmunya, walaupun mau belajar ke luar negeri sekalipun, bagaimana cara membuat paving yang rata seluruhnya, misalkan area seluas ini, ilmunya mungkin bisa diberikan cara-cara secara teorinya, namun pada kenyataannya tidak mungkin bisa terjadi lurus-lurus, tidak bisa, karena itu sudah mutlak menjadi ketetapan Allah bahwa buatan manusia itu selalu ada kekurangannya. Nah, seperti ini pada titik yang lain, ini gelombangnya agak parah ini. Sedangkan yang lain sudah lumayan agak rapat ya. Sedangkan ini ada lubang-lubang besar. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi kalau misalkan hati seseorang itu baik, bersih, seperti yang disabdakan Nabi, ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, niscaya seluruh jasad baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad rusak. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati atau kolbu. Jadi kalau misalkan seorang itu hatinya selalu dijaga kebersihannya dengan selalu melakukan ketakwaan lahir dan batin, karena setiap perbuatan maksiat itu akan menorehkan titik-titik hitam seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis yang lain. Nah, ketika seorang itu hatinya sudah tertutupi titik hitam dan tidak segera
diimbangi dengan amal soleh, yang mana amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosanya sehingga titik hitam bersih dari hatinya. Kalau misalkan tidak segera berbuat itu, maka akan terjadilah penumpukan noda-noda hitam itu di hati, sehingga orang tersebut sulit langsung koneksi sama Allah ketika melihat apapun di dunia maupun yang di langit. Melihat apa yang di bumi maupun yang di langit, itu sulit untuk zikrullah, mengingat Allah. Ingatnya kemungkinan pada umumnya itu ketika dapat musibah. Dan masih banyak juga orang ketika dapat musibah selalu menyalahkan orang lain, tidak melihat dirinya sendiri. Kenapa itu terjadi kepada dirinya, kok bukan orang lain? Padahal Allah sudah berfirman bahwa keburukan yang menimpamu itu adalah ulah tanganmu sendiri. Nah, itu salah satu dampak ketika hati seorang itu kotor. Orang itu akan merugi, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syams ayat 10. Merugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau misalkan hati itu kotor, sulit untuk hati itu selalu hadir akan Allah, itu sulit. Bisa Anda bayangkan, Anda sendiri ketika mendapatkan masalah, apa langsung ingat Allah? Ketika disenggol orang di jalan, ataupun misalkan mobil diserempet orang, apa langsung ingat Allah? Atau langsung marah sama orang itu? Nah, kalau misalkan hati kotor, sulit akan bisa langsung terkoneksi sama Allah. Begitu juga ketika melihat paving di parkiran area masjid sekarang ini, kalau misalkan hati seorang itu kotor, melihat paving, ya tetap paving, tidak akan mengingat asma Allah, tidak akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak akan mengingat kemahasempurnaan Allah, tidak melihat keterbatasan manusia, sehingga dia berujung kepada melihat sifat-sifat Allah, asma Allah, perbuatan Allah yang kebalikan dari manusia. Karena Allah sudah berfirman tentang dirinya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa, tidak ada yang menyerupai Allah, baik itu cara zatnya, asma-asmanya, sifatnya, af'alnya atau perbuatannya. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Makhluk manapun tidak bisa. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, misalkan hati seorang itu bersih, apapun yang dipandangnya selalu ingat kepada Allah. Seperti hanya rumput, seperti yang Anda lihat. Seseorang pemilik rumah misalkan, dia ingin selalu bersih pavingnya, halaman karpet mobilnya bersih, ingin bersih dari rumput. Itu hal itu tidak akan terjadi. Kalau misalkan paving tetap saja, misalkan dicabut, ini akan tumbuh lagi. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu terkadang Allah bawa dengan adanya angin, ya, seperti yang Allah firmankan. Jadi Allah itu bisa menanam tumbuhan bukan hanya di paving-paving. Kadang pada bangunan yang sudah usang, kita bisa melihat kadang ada tumbuh-tumbuhan yang muncul di antara tembok-tembok rumah yang usang, padahal itu di lantai atas. Nah, seperti itulah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, bisa berbuat apa saja, tinggal kun fayakun, maka jadilah. Sedangkan manusia ketika menanam padi misalkan, belum tentu bisa sempurna panennya, hasilnya bagus. Tiba-tiba Allah turunkan hujan yang sangat banyak airnya, melimpah ruah, terjadi banjir, rusak akhirnya. Nah, itulah wujud dari ketidakkuasaan manusia, kekurangan manusia, keterbatasan manusia, sehingga kita langsung otomatis mengenal Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha mengetahui, maha berilmu. Jadi seperti itu saudariku, cara mengenal Allah dengan cara yang sederhana, secara umum. Namun walaupun secara umum tidak semua orang ingat kepada Allah ketika melihat paving yang rusak seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan hati seorang itu sudah bersih, maka apapun yang dipandang oleh mata lahiriahnya, kolbunya itu langsung terkoneksi kepada Allah. Tetapi kalau hati seorang itu kotor karena sering bermaksiat, apapun yang dilihatnya tetap seperti apa yang dilihat mata lahiriahnya, tidak mungkin terkoneksi sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti orang yang sudah ma'rifatullah dengan orang yang buta hatinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.